Kenzi. Tadi Misina sudah menanyakan kabar kalian dan kalian dalam keadaan baik. Nah, Misina mau tahu baiknya itu seperti apa? Apakah sudah ada yang sarapan? Apakah semua sudah sarapan? Sudah? Baik. Nah, sambil Misina berdiri, Misina ikut tamunya dulu. Sambil Misina mengakses pelajaran kalian. Misina mau tanya dulu. Untuk hewan yang kalian sukai, kalian bisa tulis di post-it, tulis nama kalian, kemudian hewan yang kalian sukai apa dan alasannya kenapa. Jelas? Oke, silakan disebar satu-satu boleh. Warna yang berbeda. Disebar. Nah, nanti kalian bisa tulis di sini. Yang kalian sukai apa kalian bisa tulis di sini. Tulis nama kalian, kemudian alasannya mengapa menyukai hewan itu. Kemudian boleh tempel di sini. Jangan lupa tulis nama, kemudian hewan yang kalian sukai dan alasannya mengapa kalian menyukai hewan itu. Iya, tulis nama dulu, kemudian nama hewan yang kalian sukai dan di bawahnya alasan mengapa kalian menyukai hewan tersebut. Jangan terlalu kecil tulisannya supaya bisa terbaca. Kalau sudah boleh maju untuk ditempel di sini. Kalau sudah boleh maju kemudian tempel di sini.
Yang pertama ada Oliza. Oke, Oliza menyukai kucing karena lucu dan baik. Sama, Rizkina juga suka kucing. Terima kasih Oliza. Kemudian Kinta, hewan yang saya sukai adalah anjing karena mereka sangat nurut dan juga mereka sangat lucu. Terutama anjing kecil. Kinta, ya Kinta, ada berapa anjing yang kamu punya di rumah? 11. Itu semua punya kamu? Atau ada misalnya punya kakak, punya ayah, punya ibu, dibagi-bagi atau punya bersama? Punya bersama. Anjing jenis apa? Bull Terrier, Pitbull, sama Terrier. Oh, itu berarti ada kandangnya sendiri di rumah. Jadi tiap sore kamu ada jalan 11 anjing. Luar biasa. Selanjutnya Dinda. Ya, Dinda menyukai kucing karena kucing itu lucu. Saya selalu merasa senang ketika melihat atau berinteraksi dengan seekor kucing. Dinda punya kucing? Ada berapa? Ada 1. Berarti 1 itu perempuan atau laki-laki kucingnya? Kenapa? Laki-laki. Jenisnya apa kucingnya? Persia. Sudah lama memelihara kucing? Sudah tahu apa juga ya. Ya. Terima kasih Dinda. Kemudian Salsa, hamster. Salsa, mengapa menyukai hamster di sini? Karena ibu lucu. Punya hamster di rumah? Punya. Ada berapa? Ada 2. Itu sama jenis kelaminnya atau beda? Beda. Oh, sudah berarti belum punya anak ya. Ada niat untuk menentangkan hamster? Tidak, hanya 2 saja. Oke, terima kasih Salsa. Kemudian Malva, kucing. Malva punya kucing di rumah? Ada berapa Malva? Oh, oke. Luar biasa Malva. Berarti kamu semua hewan peliharaan ya? Hebat berarti, penyayang berarti. Kemudian Balkis, kucing Balkis. Ada kucing juga di rumah? Ada berapa? Ada 3. Luar biasa. Kenzi, bunglon. Kenzi, benar ada bunglon di rumah? Punya, tapi suka aja. Oke. Suka karena pertama kali lihat atau memang misalnya pernah memelihara sebelumnya? Pernah misalnya melihat di kebun binatang? Oh, di kampung ada pelihara. Kampungnya di mana? Ini ya. Sama seperti saya. Oke, Kenzi, terima kasih. Kelvin, awan karena terlihat gagal. Ini punya orang di rumah. Coba sekalian aja. Oke, Kevin. Kemudian Nino, platypus. Punya platypus di rumah? Suka pernah lihat atau misalnya nonton di YouTube atau apa? Oh, oke. Tapi ada rencana memelihara platypus? Soalnya selama saya itu Dilarang? Iya, benar. Bagus. Nino. Kemudian Timothy, buaya? Karena maksudnya buaya? karena sekolahnya kan sering lagi beberapa Oke. Kamu pernah penangkaran buaya? Di mana itu? Oke, buaya. Seram tapi memang ya buaya itu makhluk yang setia, salah satu jenis buaya. Kemudian Fatir. Awan juga sama karena keindahan sayapnya dan inspirasi untuk si
simbol Bhinneka Tunggal Ika. Wah, luar biasa materi ini. Fatir, orang selain karena sayap dan simbol Bhinneka Tunggal Ika, kamu pernah melihat orang secara utuh, misalnya di kebun binatang atau menyentuh langsung? Ya pernah sih sekali di gedung yang tidak terlalu. Oh gitu, luar biasa. Kemudian ada Cilo, sugar glider. Sugar glider itu seperti apa ya Cilo? Wow, itu seperti apa ya binatangnya? Sugar glider. Saya baru dengar dulu. Kecil, kecil. Kemudian dia makan apa? Ya paling Makan sayuran atau makan daging? Macam-macaman. Oke, nanti di sini harus cari tahu sugar glider itu seperti apa ini. Biasa. Kemudian Aurel menyukai burung hantu karena simbol kebijaksanaan di tengah kemisteriusannya dia tetap lucu. Aurel punya burung hantu? Ada, coba suka aja lihatnya. Atau pernah megang atau foto bareng? Pernah? Oke, burung hantu ya. Munculnya di malam hari itu atau pernah lihat secara langsung di rumah ada? Kalau di rumah tidak Oh, enggak ada. Hanya di ini aja ya, binatang atau misal pernah di acara ya. Oke, baik, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang tidak hadir? Siapa? Firza dan Oye. Ada yang tahu Firza dan Oye? Mengapa tidak? Firza sakit? Oh ini, oke, bismillah. Ada yang tahu sakit apa Firza? Ada yang tahu? Baik, terima kasih sudah menulis hewan yang disukai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa ya, ada yang mengibaratkan binatang itu sebagai suatu simbol, ada juga yang mengibaratkan dalam artian sifatnya. Nah, Miss Vina mau tanya, kemarin kita sudah belajar materi tentang hewan yang bisa berbicara, hewan yang diidentikan dengan sifat dan karakter itu namanya apa? Fabel, bagus. Terima kasih Aurel. Tepuk tangan untuk kita semua. Fabel. Nah, kemarin kita belajar tentang fabel. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang fabel. Tapi sebelum itu, Miss Vina mau menunjukkan dulu sesuatu. Tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dan materi kita hari ini. Jadi hari ini kompetensi apa yang kalian akan capai, kemudian materinya seperti apa, bentuk penilaian seperti apa. Nah ini yang pertama, tujuan pembelajaran. Hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi tokoh, karakter, alur, dan pesan moral fabel. Yang kedua, kalian dapat menceritakan kembali fabel. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengidentifikasi, kemudian menceritakan kembali tentang fabel. Selanjutnya, indikator ketercapaiannya adalah yang pertama, kalian akan memiliki kompetensi mengidentifikasi tokoh, karakter, alur, dan pesan moral fabel. Kemudian yang kedua, kalian akan memiliki kompetensi untuk menceritakan fabel. Nanti menceritakan fabelnya bisa misalnya kalian menggambarkan, nah ada yang suka gambar di sini dalam bentuk komik ataupun misalnya poster. Ada juga memang, saya nggak suka menggambar, saya sukanya langsung memerankan jadi binatang itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mencapai kompetensi ini, identifikasi sekaligus menceritakan. Kemudian selanjutnya materi hari ini akan kita pelajari mengenai tokoh, karakter, alur, dan pesan moral. Apa itu? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian untuk penilaian, jadi hari ini yang akan kalian akan dinilai cara kalian mengidentifikasi tokoh, karakter, alur, dan pesan moral. Untuk singkatnya, butir penilaian
kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Beriman dan bertakwa tadi sudah kita buktikan ya. Kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian berkebinekaan global. Kita di sini terdiri atas berbagai macam agama dan suku. Tapi tetap kita bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, nanti bernalar kritis akan kalian buktikan melalui diskusi dan presentasi. Kemudian kreatif, bagaimana kalian menyajikan presentasi nanti. Ini untuk penilaiannya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Miss Vina akan lanjutkan. Sebelum itu, Miss Vina akan memutarkan. Jadi kalian bisa menyimak dulu. Kisah pura-pura sombong. Belum terdengar ya?
Baik. Apakah sudah paham atau perlu kita ulang lagi satu kali lagi videonya? Sudah? Baik, kita lanjutkan. Kenzi, mau diulang satu kali lagi atau cukup? Cukup. Baik. Sebelum tadi kan kalian menyimak video ini, Miss Vina mau tanya, ada berapa tokoh di sini? Ada yang tahu ada berapa tokoh di sini di cerita ini? Di video fabel ini ada berapa tokoh? Ada? Ya, ada berapa? Ada 4. Bagus. Apa saja? Kura-kura, kemudian burung merpati, kemudian dua burung merpati, 2 kura-kura. Bagus. Tepuk tangan. Oke, benar. Ada 4 tokoh di sini. Ada pertama kura-kura yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada merpati, 2 yang mengangkat kura-kura, kemudian 1 lagi kura-kura yang bertanya. Miss Vina mau tanya, kura-kura, kemudian ada merpati, apakah ada tokoh yang baik? Ada apa? Burung merpati, bagus, tepuk tangan. Ada tokoh yang jahat tidak? Ada tokoh yang jahat di sini? Ada yang jahat, misalnya menjahili atau misalnya berbuat yang tidak baik? Ada? Tidak ada. Kemudian ada tokoh yang hanya mendukung saja, hanya muncul saja untuk bertanya? Ada. Yang siapa? Kura-kura. Bagus. Tepuk tangan. Benar. Nah, di dalam cerita ini benar ada 4 tokoh. Ada yang baik? Ada. Tadi sudah dijawab. Ada merpati. Kemudian ada yang peran pendukung, ada kura-kura yang bertanya. Bagus. Sebelum kita lanjutkan, Miss Vina mau menjelaskan dulu. Nah, tadi Miss Vina bertanya tentang tokoh. Ada berapa tokoh? Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah peran yang diperankan oleh binatang, dalam hal ini teks fabel ini, yang tingkah lakunya menyerupai manusia. Contohnya apa yang menyerupai manusia? Kalau di video tadi, apa yang menyerupai manusia? Bisa bicara, bagus. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang menyerupai manusia selain bisa bicara? Kenapa sih lo? Selain bisa bicara? Ada lagi? Tadi dia ingin terbang, kemudian punya keinginan. Itu termasuk ciri manusia bukan? Iya, benar Cilo. Jadi hewan di sini mempunyai keinginan, ingin terbang, ingin merasakan juga. Nah, ini sama seperti manusia. Nah, ini namanya tokoh fabel. Peran yang diperankan oleh binatang yang tingkah lakunya menyerupai manusia, karena bisa bicara. Kemudian apalagi punya keinginan. Nah, yang kedua karakter. Jadi tadi kita tanya, ada yang baik tidak, ada yang jahat tidak. Nah, itu namanya karakter. Karakter itu apa? Karakter itu adalah sifat yang diperankan. Jadi ada yang baik, ada yang jahat, ada juga yang hanya peran mendukung. Apakah sudah paham mengenai tokoh dan karakter? Kalau penjelasan Miss Vina terlalu cepat, silakan angkat tangan ya, tanya ya. Ini namanya tokoh dan karakter dalam fabel. Selanjutnya, alur fabel. Alur fabel adalah jalan cerita fabel dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menceritakan bagaimana sinopsisnya, bagaimana cerita tentang video itu. Ada yang mau menceritakan awal mulanya bagaimana? Ada? Silakan. Ceritakan. Ada yang mau menceritakan tadi video tadi tentang apa ceritanya? Ya, silakan. Boleh.
Bagus, sebentar. Benar sekali. Nah, itu namanya alur fabel. Jadi jangan cerita fabel dari awal sampai akhir. Jadi nanti kalau misalnya bagaimana ceritanya, ya tadi yang kita ceritakan sinopsisnya, ringkasan singkatnya dari video atau teks. Selanjutnya pesan moral. Pesan moral fabel adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, atau misalnya penyimak kepada orang yang menciptakan video itu. Orang yang menciptakan video ingin menceritakan pesan kepada orang yang menyimak video tersebut. Pesannya apa sih? Ada yang tahu pesan atau amanat yang ingin disampaikan dalam cerita tadi? Ya, silakan. Bagus, tidak boleh sombong, tepuk tangan. Ya, tidak boleh sombong. Jadi jangan karena merasa oh saya bisa terbang nih, tadi diceritakan, terus dia ingin menunjukkan padahal aslinya kan dia dibantu ya. Seperti itu, bagus. Nah itu namanya pesan moral fabel. Jadi pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari si pembuat ini atau si penulis kepada pembaca atau penonton atau penyimak, seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Misina akan memutarkan sebuah video. Nah, nanti dalam video tersebut kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Ada 4 kelompok dan kalian akan berdiskusi kurang lebih 20-25 menit. Nanti kalian akan presentasi karena sampai 40 menit dan nanti kalian akan saling mengomentari. Misina akan bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti Misina akan tawarkan apakah misalnya ada kelompok yang ingin membuat poster, atau misalnya ini saya nggak bisa tulis-tulis, saya bisanya lewat gambar, nanti saya yang bicara, boleh. Atau misalnya ini saya nggak bisa nih kalau disuruh hanya tulis-tulis saja, atau misalnya gambar-gambar saja, saya bisanya langsung memerankan langsung, boleh. Nah nanti ketika presentasi Misina sudah bagi, ada yang berempat, ada yang bertiga, tapi tadi kemudian ada Firza yang tidak hadir, maka nanti ada yang bertiga. Nah, kalian harus tulis dulu tokohnya siapa, kemudian karakternya seperti apa, kemudian kalian buat dulu sinopsis singkatnya tentang video nanti yang akan kita tonton. Kemudian yang keempat baru nanti kalian presentasikan. Boleh pilih presentasinya dalam bentuk bicara langsung. Jadi nanti teman-teman kita akan bahas tentang ini. Tokohnya ada ini, kemudian karakternya ini, boleh seperti itu. Atau misalnya Miss Vina, saya mau bermain peran saja, saya langsung saja memerankan. Nanti baru setelah bermain peran, saya bacakan Miss Vina tokohnya, identifikasi tokoh, karakternya, boleh. Ya, jadi Miss Vina bebaskan kepada kalian memilih sesuai dengan minat kalian. Miss Vina akan bagikan tokohnya. Bisa ada Miss, tugas origami buat temper-temper boleh ya. Bisa mau kalian hias juga boleh.
menuliskan teksnya. Jadi nanti kalian boleh pilih, ini saya mau posternya mau lewat gambar atau saya mau bermain peran, tapi bermain perannya nggak seperti itu, Miss, boleh nggak? Misalnya saya singkatnya saja, jadi ceritanya Pak ini nanti ada yang jadi singa, ada yang jadi tikus, ada yang jadi kumur, boleh. Jadi sesuai dengan kreativitas kalian. Nah ini Sina bagikan lembar kerjanya. Ya. Ya, sama. Buatnya bersih saja. Buat soalnya apa? Ya, jadi menuliskan jawabannya tidak di worksheetnya ya, di sini saja, di posternya saja. Ini lembar kerjanya sebagai panduan kalian. Ya, terima kasih. Silakan kalian bisa mengerjakan sesuai yang tadi Sina bilang, waktunya 20 menit. Nanti kita langsung presentasi, berikut dengan presentasi ataupun misalnya kalian mau pilih bermain peran. Jangan lupa di kartonnya kalian tulis nama kelompok kalian, siapa saja anggotanya. Berarti nih barang lain mau main peran atau gambar? Ya, benar, boleh pilih mau main peran atau gambar juga boleh. Tapi sebelumnya tulis dulu tokohnya siapa, kemudian karakternya apa, sifat ceritanya sama pesan moral. Ya. Boleh mau pilih mau bermain perannya atau menggambar, boleh. Nama kelompoknya boleh nama-nama hewan, misalnya yang tadi kalian tulis, atau misalnya kesepakatan kelompok boleh. Ya. Kenapa? Boleh. Enggak usah, boleh aja. Nanti kalian yang bicara. Tapi tetap bisa nama-nama siapa. Kalau sudah gambar, tidak perlu lagi kalian menulis pensil banyak, tidak usah. Ya. Boleh. Gambar-gambar aja boleh. Nanti kan kalian yang bicara di depan. Makanya tetap enggak usah. Langsung aja gambar. Tapi nanti kalian tetap bilang ini tokohnya siapa, karakternya apa, alurnya seperti apa, pesan yang ingin sampaikan apa. Boleh pilih mau gambar atau bermain peran juga boleh. Oh, boleh. Boleh dibagi ya, siapa yang gambar, siapa nanti yang cerita presentasi. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya ya. Jadi gue tulis aja. Boleh, mau potret, mau landscape bebas.
Kalau ini nggak usah anak-anak, masih barang menit lagi ya.
Kalau ada yang lupa, boleh lihat teks yang Miss Vina berikan, teks tabel yang Miss Vina berikan juga boleh lihat. Dimasukin lagi ya.
Empat menit lagi ya. Baik, silakan kelompok 2, yang lainnya silakan menyimak. Siap? Apa sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Pagi, boleh suaranya agak lebih besar? Baik, selanjutnya silakan. Yang menjadi penguasa hutan pada saat hubungan tertidur ada seekor sebut yang kalau kemudian satu bangun dan menamakan itu memohon menamakannya dengan membalas kami dibantu. Baik, yang lainnya silakan simak. Jika itu membutuhkan bantuan karena kasihan karena itu pun membebaskan. Saat kita sedang jalan-jalan di hutan, dia berhasil ditangkap oleh pemburu. Nah itu pun berteriak dan membuat beberapa anak hewan yang menyadarinya. Tikus yang mendengar hal itu langsung membantu. Setelah melihat pemburu pergi untuk mengambil kandang, setelah berhasil bebas dari kandang, pemburu datang. Singa yang sudah bebas mencoba menakut-nakuti pemburu dan pemburu itu pun lari dari dia. Dan mereka pun jadi makasih. Ya, baik. Pesan moralnya? Oke, oh silakan. Jangan terlalu cepat dengan seorang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 2. Belum, masih dengar komentar dulu. Ya, silakan kelompok 1. Komentarnya. Menurut saya sudah bagus presentasinya, tapi posternya agak sedikit polos. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 1 komentarnya. Selanjutnya kelompok 3 silakan berkomentar. Tulisannya terlalu kecil di rangkaian depan. Oke, bisa. Kalau untuk presentasinya, bagaimana kelompok 3 presentasi kelompok 1? Ya, sudah selesai. Terima kasih kelompok 3, kelompok 4 silakan komentarnya. Tadi presentasi itu membelakangi penonton, jadi kalau di sini kita teksnya. Oke, benar, membelakangi penonton. Nanti latihan lagi ya presentasinya. Ada lagi? Kalau untuk penyampaiannya bagaimana isinya? Sudah bagus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang sudah siap. Sudah? Ada? Nanti boleh diwarnainya nanti ya. Sekaligus diunggah di kita, silakan. Silakan kelompok 3 boleh disambil ceritakan. Ya, oke. Silakan kelompok 3. Boleh ditempel di sini. Nanti gambarnya disempurnakan ya.
Boleh kami pegang ya? Ya, silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mulai dari kelompok 3 mendapatkan model yang berjudul Sisinya dan si tikus. Ya, silakan. Tokoh-tokohnya di dalam sana adalah tikus, singa, dan pemburu. Karakter tikus adalah Betani dan Sosok. Karakter si singa maaf dan pemburu. Kembali lagi. Oke. Pemburu, Pemburu karakternya. dan pemburu ada jahat. Oke, bagus. Lalu untuk pesan moral dari cerita ini adalah jadilah orang yang bermanfaat dan juga saling membantu sama makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Ya, silakan kelompok 4 dari komentar kelompok 3. Oh, berapa, Miss? Kelompok 3, kelompok 4 dari komentar kelompok 3. Udah bagus kok, Miss. Dan juga secara penyampaiannya juga bagus. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 2 silakan komentarnya. Sinopsisnya gimana? Sinopsisnya tadi sudah diceritakan. Oh, boleh ditambahkan. Silakan. Jadi, sinopsisnya adalah ada seorang tikus yang sedang bermain-main dengan singa. Singa itu merasa terganggu oleh tikus dan karena singa adalah orang yang pemaaf, dia berikan satu makanan lagi untuk tikus hidup. Suatu hari singa sedang berjalan dari lalu dia terkena jebakan yang dibuat oleh pemburu. Lalu singa berteriak dan akhirnya membuat seluruh hewan melihat keadaannya singa. Dan itu juga ada tikus karena merasa yang begitu dari singa karena sudah memberikan kesempatan untuk hidup. Akhirnya si tikus pun membantu singa untuk lepas dari perangkapnya. Dan akhirnya mereka berteman baik selamanya. Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 2 komentarnya. Ada lagi kelompok 2? Oke, kelompok 1 silakan komentarnya. Tadi kalau ilustrasinya udah kebayang, cuman ya tadi sama kita tulis. Kalau tentu yang mereka tulis itu ya orang melihat apa itu harus sampaikan dulu kita tahu. Nggak sekedar tulisannya. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 3. Silakan. Ya, baik selanjutnya kelompok 1. Silakan. Atau kelompok 1 boleh sampai di sini. Ya, baik. Silakan kelompok 1. Silakan duduk. Simak dulu ya penjelasan teman kalian. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, kami dari kelompok 1, kelompok golongan
keempat ini ya, saat si singa ini bekerja ramatnya pemburu dengan bulunya yang lucu dia membebaskan singa dari rangkapnya pemburu. Akhirnya mereka menjadi sahabat selamanya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Silakan kelompok 2 komentarnya. Boleh? Ya, silakan. Boleh komentarnya? Bagaimana penampilan kelompok 1? Sudah bagus. Ada tambahan lagi? Cukup, bagus. Terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Komentarnya? Sudah bagus. Ada lagi yang lain? Yang suaranya masih kurang keras. Nah, terima kasih masukannya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4 komentarnya. Udah bagus dan juga penyampaiannya juga bagus, jadi bebas. Iya, baik. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih kelompok 1. Boleh? Sudah selesai ya? Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Boleh seperti tadi dibentangkan dulu. Kelompok 4. Ya, baik. Boleh dibuka kantongnya. Oke, silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang mau bicara pertama? Ayo. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Kami akan presentasikan poster kami. Judulnya adalah singa dan tikus. Jadi dalam album ini pokoknya ada singa, tikus, dan pemburu. Juga karakter mereka adalah kalau singa itu terdiri dari gambaran, tapi dia tetap sampai dalam menghadapi si tikus, dan karakter si tikus juga sangat janggal, tapi dia suka melawak. Dan juga pemburu, dia karakternya suka memburu hewan. Jalan ceritanya. Sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor tikus. Ada seekor tikus. Seekor tikus mengambil singa hijau. Akhirnya singa marah, lalu tikus minta maaf karena singa masih baik, jadi dimaafkan. Itu suatu hari singa lagi berjalan di hutan. Tiba ada dua pemburu yang mencoba singa menggunakan jaring, jadi dia berjalan terus terperangkap di juga. Saat singa terjebak di dalam jaring itu, dia minta tolong. Dia menolong dia itu kemudian. Lalu si tikus juga mendengar anaknya minta tolong singa, jadi tikus berbalas budi karena singa telah memaafkan tikus, jadi dia tikusnya datang melepaskan singa. Dia menggigit jaringnya, lalu dia sudah lepas. Akhirnya si singa berterima kasih pada tikus dan mereka menjadi sahabat. Oke, bagus. Pesan moral terakhir. Moralnya adalah berbaik hati dan suka memaafkan satu sama lain. Ya, bagus. Terima kasih. Salam untuk Pak. Silakan kelompok 1 komentarnya. Presentasinya bagus, tapi menurut aku posternya terlalu kecil tulisannya, jadi kita nggak bisa baca. Jadi kita nggak tahu apa
Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ini saran dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 sudah bagus. Ada tambahan lain? Cukup. Kelompok 3 Sama kayak kelompok kedua tadi, tulisannya terlalu kecil sama suara penjelasan mereka juga kurang jelas. Oke, bagus kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 dan kita semua. Silakan bisa didukung lagi kelompok 4. Baik. Ya. Ya, baik. Kalian hari ini sudah belajar apa saja? Fabel. Fabel itu tentang apa? Singa dan tikus. Kemudian apa lagi? Bagus, pengertian tokoh dan karakter. Ada lagi? Tokoh, karakter, kemudian apa lagi? Pesan moral, ada lagi? Alur. Oke, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang fabel. Ada dongeng singa dan tikus, pura-pura sombong, kemudian tokoh, karakter, alur, dan fabel. Di sini aku tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Apakah sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Baik, nah, Miss Indah mau nanti Miss Indah akan berikan linknya ke Miss Indah. Kalian bisa isi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah sudah bisa mengidentifikasi tokoh fabel? Kemudian yang kedua, apakah sudah bisa mengidentifikasi karakter fabel? Yang ketiga, mengidentifikasi alur fabel. Misalnya masih perlu belajar lagi, tidak apa-apa. Tulis sesuai dengan pemahaman pembelajaran kalian hari ini. Kemudian apakah sudah bisa mengidentifikasi pesan moral fabel? Kemudian bagaimana tadi ketika presentasi? Apakah sudah bisa menyampaikan secara jelas identifikasi tokoh, karakter, alur, dan pesan moral? Kemudian dari awal kita belajar tentang fabel, tokoh, kemudian karakter, alur, dan pesan moral. Ada nggak yang paling sulit kalian ikuti? Misalnya kegiatan apa tadi? Bisa diskusinya kah? Presentasinya kah? Tanya jawabnya boleh ditulis. Kemudian usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk memperbaiki, untuk mencoba memahami pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang bagaimana fabel itu, membuat fabel. Kalian akan membuat fabel berdasarkan pemahaman hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada,